Halo, perkenalkan nama saya Banner Johan, NIM 2310 430 101. Di sini saya akan presentasi tentang teori determinasi status kesehatan. Table of content pada hari ini yaitu pendahuluan, konsep determinan kesehatan, model determinasi kesehatan, lalu penerapan dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama, apa sih status kesehatan itu? Status kesehatan mencerminkan tingkat kesadaran fisik, mental, dan sosial seseorang. Dapat diukur melalui indikator seperti harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan kualitas hidup. Mengapa sih harus memahami determinan kesehatan itu penting? Yang pertama, untuk menyusun kebijakan kesehatan yang efektif. Lalu yang kedua, mengetahui akar masalah dari ketimbangan kesehatan. Kita lanjut ke konsep determinan kesehatan. Yang pertama, faktor genetik dan biologis. Yang pertama yaitu warisan genetik, misalnya diabetes turunan. Yang kedua, usia. Semakin tua, resiko itu semakin meningkat. Yang ketiga, jenis kelamin. Beberapa penyakit lebih umum pada pria atau wanita. Yang kedua, gaya hidup atau perilaku sehat. Dalam konsep ini, kebiasaan merokok, konsumsi makanan tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi alkohol, perilaku seksual. Yang ketiga, lingkungan fisik. Dalam hal ini, kualitas udara dan air, kepadatan hunian, sanitasi, kebisingan, dan pencemaran. Yang keempat, faktor sosial dan ekonomi. Dalam faktor ini, pendidikan rendah, pengangguran, ketimpangan sosial, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Pelayanan kesehatan seperti keterjangkauan biaya, akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan. Lanjut ke model determinasi kesehatan. Dalam model Dahlgren dan Whitehead tahun 1991 atau yang dikenal dengan The Rainbow Model. Yang pertama, individu. Faktor biologis, usia dan jenis kelamin. Yang kedua, gaya hidup pribadi, seperti perilaku dan kebiasaan kesehatan. Yang ketiga, jaringan sosial dan komunitas, seperti dukungan sosial dan hubungan interpersonal. Yang keempat, kondisi hidup dan kerja, seperti pekerjaan, perumahan, dan pendidikan. Yang kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang luas, seperti kebijakan, sistem ekonomi, ketimpangan. Dalam model Dahlgren dan Whitehead ini menampilkan lapisan determinan kesehatan dari yang paling individual genetik hingga faktor struktural atau kebijakan. Inti dari model ini adalah kesehatan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, bukan hanya dari individu itu sendiri, tapi juga dari struktur masyarakat. Lalu model yang kedua, model determinasi kesehatan yang kedua yang disampaikan oleh L. Bloom. Yang pertama, lingkungan. Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan termasuk lingkungan fisik seperti polusi udara, sanitasi, sosial atau hubungan masyarakat, dan ekonomi seperti kemiskinan dan pendapatan. Lalu yang kedua, perilaku dan gaya hidup, yaitu faktor yang berkaitan dengan pilihan individu seperti kebiasaan makan,
olahraga, penggunaan alkohol dan narkoba, serta kebiasaan berisiko lainnya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan, yaitu aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta kebijakan kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat, faktor genetik, yaitu faktor biologis dan keturunan yang dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Penerapan dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama, imunisasi massal atau pelayanan kesehatan. Contohnya mencegah penyakit menular dengan akses layanan gratis atau murah. Yang kedua, program keluarga harapan atau faktor sosial ekonomi. Contohnya bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin, mendorong akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pajak rokok atau perilaku sehat, guna mendorong pengurangan konsumsi rokok dan meningkatkan kesadaran risiko. Lalu yang keempat, program sanitasi total berbasis masyarakat atau lingkungan. Contohnya perbaikan lingkungan untuk mencegah penyakit berbasis air dan sanitasi. Kesimpulan presentasi saya pada hari ini yaitu teori determinan kesehatan. Status kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh perilaku individu, lingkungan sosial, ekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Teori model Dahlgren dan Whitehead menyoroti faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan dalam berbagai lapisan. Teori Ehlblum lebih menekankan pada 4 faktor utama yang menentukan status kesehatan seseorang. Pemahaman tentang determinan kesehatan sangat penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan perencanaan intervensi yang lebih efektif. Berikut referensi yang saya gunakan dalam materi presentasi hari ini. Sekian presentasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih.